Saya Yayu mau bertanya. Katanya selama Ramadan setan dikunci. Tapi kenapa ya Pak kita masih suka males ibadah? Berarti itu bukan godaan setan ya Pak? Ya, itu mah bawaan teorok. Tetap itu godaan setan. Jangan pernah kita menyalahkan diri sendiri, kecuali kita menyatakan bahwa kita tidak sanggup menghadapi setan. Setan itu ada, sekarang dibelenggu bukan oleh Allah dicekek, bukan. Setan itu dibelenggu oleh niat kita, oleh akhlak mulia kita. Kalau ibu semua mengusir godaan setan, setan itu dianggap tidak diwaro sampai setan, capek deh, cek setan ke ibu. Kira-kira kira-kira ibu bakal menangis tidak? Suatu saat ibu di madu, nggak akan. Jempe heula. Harus berdiri pi amakeun soalnya. Tuh, godaan setan mah kieu. Jadi setan itu tidak akan bisa bergerak, bahkan ketika Umar bin Khattab jalan, setan pergi. Ketika Abu Bakar duduk, setan mau menggoda orang yang berada di sekitar Abu Bakar, setan pergi karena malu oleh Abu Bakar. Ya kan? Setan sekarang terbelenggu, enggak lagi jalan-jalan di sini. Ada yang berbisik, si Ustadz nyandung, ada yang, sebab saya sedang mengiklankan nikah ta'adud, nikah banyak. Harus nikah banyak untuk umat Islam supaya daya juangnya tinggi, harus. Sekarang kenapa laki-laki diajak perang tidak mau, diajak jihad tidak mau? Karena istrinya tidak mau berjihad. Nikahnya langsung, ya. Artinya kalau tidak ada godaan setan, insya Allah kita tidak akan pernah bertemu dengan kesedihan. Karena yang kita tahu adalah hanya kasih sayang Allah saja. Ketika uang hilang, alhamdulillah uang saya diambil oleh Allah, beres. Ketika sakit, alhamdulillah ada dosa yang dihapus oleh Allah, beres. Ya kan? Ketika rumah kebakaran, nauzubillah min dzalik, Titik Puspa mengatakan Allah sedang memilihkan untuk saya yang terbaik. Waktu itu berapa puluh tahun yang lalu itu terjadi. Titik Puspa bisa bicara seperti itu. Bagaimana titik-titik yang ada di sini, ya kan? Jadi kalau tidak ada godaan setan, kita akan tentram. Nah, Ramadan kita bisa bangun subuh, setan sudah mulai malu. Kemudian kita sholat subuh umumnya berjamaah, setan mulai malu kan. Kemudian setelah itu kita mulai ramah dengan anak-anak, setan mulai malu kan itu. Malah sama suami juga bicaranya tunduk, dah mulek. Dah kalau papa, biasanya kita asa sengit ya, papa gimana sih? Sekarang mah papa gimana sih? Mulai pemalu. Setan malu kepada kita. Jadi siapa yang membelenggu setan? Kita. Terserah mau terus dibelenggu sampai akhir hayat setan itu, atau nanti kita buka lagi pintu setan untuk menggoda kita. Salah satu contoh godaan yang paling dekat ketika sambil iseng natap suami. Kira-kira laki-laki kayak gini setia nggak sih? Nggak percaya juga. Padahal nggak jelas setia, nanti tetapnya dicurigai. Perasaan seganteng kayak gini nggak mungkin deh nggak ada yang goda. Ganteng terang ibu, gangguan telinga. Kenapa? Sebab dinasehatin sama istri nggak pernah mau, suami itu kan gitu. Itu suami ganteng, suami yang punya gangguan telinga. Yang kedua, ini kenapa dimulai dari pertanyaan untuk bisa memformasi perjalanan saya yang jauh tadi sampai di sini. Saya dapat pertanyaan jadi sudah masuk, nanti silahkan Bu Mangga. Oke, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan kedua. Katanya mau nitip pertanyaan kasusnya Yana Zain. Ini di berita beliau agamanya kan Kristen, KTP-nya Kristen. Tapi pas sudah meninggal dikuburkan sesuai syariat Islam. Itu gimana ya hukumnya? Maaf kalau tidak sesuai tema. Ini sama Ibu Heni. Makasih sebelumnya. Agama non-muslim, kelakuan non-muslim, tapi dikubur oleh orang tua saking cintanya dikubur secara Islam. Mangga we. Saya Dudi maut di Eropa, kemudian oleh Presiden Prancis dirawatan, terus dikubur secara Nasrani. Tetap aja saya mau beragama Islam kan gitu. Cara menguburkan tuh yang berpahala dan tidak berpahala itu yang hidup.
Misalnya di kota Bandung sudah penuh kuburan, kemudian semua yang meninggal dikuburkan nangtung, berdiri. Kira-kira jadi dosa tuh? Kalau memang kepepet nggak ada masalah. Mau berdiri juga. Asal sing kasepe sing pantes. Iya kan? Nah itu, jadi tentang penguburan dengan cara Islam, padahal dia non muslim, nggak ada masalah, mangga aja, tidak berarti wah berarti dia jadi ahli surga, ya enggak. Ibu meninggal dalam keadaan ngomongin Dudi, ngomongkan karena hutang Dudi yang tidak saja bisa ditagih oleh ibu, akhirnya ibu ngomong kemana-mana, kacau itu si Ustad Dudi, kalah we Ustad, kalakuan siga gitu. Mau teh ibu teh ka surga ka neraka, makanya ngomongkan Ustad nya rada ka neraka meusan, ya rada ka neraka. Pada kondisi seperti itu anak-anaknya khawatir karena anak-anaknya sedang ngariung ngobrol, si ibu teh sedang ngegosip sama anak-anak, aduh si mama meninggalnya lagi gitu, ayo orang baca Al-Quran tamatkan untuk mama. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa, tetap aja si ibu mah masuk neraka. Ketika anaknya berbuat kesolehan itu karena hasil didik ibu, maka kesolehan ini menjadi pahala untuk ibu. Perlahan waktu tinggal di nerakanya diperpendek. Makin banyak amal soleh anak-anak, makin banyak sholat, doa anak-anak, itu jadwal tinggal di nerakanya makin pendek. Sebut saja kalau pakai bahasa waktu di Indonesia, harusnya 5 tahun, ada remisi jadi 4 tahun, gara-gara kesolehan anak remisi lagi jadi 3 tahun. Makanya kita sebagai anak harus soleh, supaya orang tua kita kalau nanti meninggal, saya yakin mereka itu punya dosa, saya yakin itu sekecil apapun, ya kan? Nah, mudah-mudahan dapat remisi oleh kesolehan-kesolehan kita itu loh. Boleh nggak Ustadz saya mengumrohkan almarhum papa saya, sok gali heula bawa ke Mekah, tungtunnya di Mekah cenah tawaf. Boleh nggak Ustadz saya berkurban untuk orang tua saya yang meninggal? Geus maot mah geus tong diajakan deui bisi nganuhunkeun. Jug datang nuhun. Wah, reuas mah. Reuas. Tos nu tos maot mah kita aja anaknya ya harus beramal soleh kan gitu ya. Kalau kita sudah beramal soleh insyaallah. Soklah. Ibu tahajud tadi malam, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa kepada kita dapat enggak pahalanya? Pahala untuk mereka yang sudah meninggal akan menjadi remisi yang bisa membuat memperpendek masa tahanan mereka di neraka. Dan kita pasti atau ngecemplung heula itu, mudah-mudahan husnul khotimah ya. Amin. Saya pengen lagi saudara-saudara sebangsa setanah air, saudara-saudara seiman kelepak maut. Aduh, saya yakin ibu-ibu keprokda. Hore padudi maut husnul khotimah. Gitu tuh. Harus gitu, dan memang gembira sekali meninggal dalam keadaan innal hamdalillah. Lu gembira nggak? Langsung yes surga. Oh gitu atuh. Ulai wah ngejar rit. Jangan. Seneng kalau ada orang. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, boleh mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maut oge. Husnul khotimah gitu kan, boleh itu. Sama kok, alhamdulillah sama nggak maknanya dengan innalillah? Sama nggak? Sesungguhnya semuanya dari Allah. Sama nggak? Segala puji bagi Allah, maknanya sama nggak pujian? Jadi yang meninggal boleh nggak pakai alhamdulillah? Sama kok maknanya. Ketika suami ibu meninggal, tapi hati-hati jangan di depan anak, si mama meni gembira gitu. Udah punya serep ya mah? Udah dong. Alhamdulillah si kacau maut. Alhamdulillah. Tungtung na maut oge suganten heuras hulu ge moal maut. Maut Pak, dan kita laki-laki lebih dulu dari wanita. Kenapa? Supaya Allah tidak memperpanjang penderitaan kita dari penjajahan mereka. Ya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga nih Pak Ustadz, ini kan suka musim ya Pak, kalau lagi ibadah suka sambil selfie. Nah, boleh nggak sih syiar mengajak teman kita untuk mengikuti tausiah, tapi dengan cara posting selfie di medsos? Boleh sih ya, sepanjang kita
lempeng niatnya ya. Tapi kalau niatnya sudah pengen menampakkan diri tentang kelebihan diri kita, sudah lain ceritanya. Saya kan sering ya di majelis saya nyebut Dudi Kasep. Tuh kan, sirik pan. Sirik kali punya suami jejeg teh kalem. Begini, kenapa saya sebut Dudi Kasep? Saya menghargai saya ciptaan Allah gitu loh. Ketika saya mengatakan Kasep, saya berterima kasih kepada Allah yang menciptakan saya, kan itu. Boleh ibu selfie untuk mengungkapkan rasa kagum kepada Allah. Iya, kalau bilang cantik seperti motong diri sendiri, ya tergantung mempersepsinya seperti apa. Saya sendiri mempersepsinya saya buatan Allah. Udah hampura urang goreng, bisa tuh? Boleh nggak saya gitu? Hampura urang goreng cetakannya indung bapak urang sih lalieur. Jeung kararawin jadi hasilna kieu. Penghinaan dong, mending Dudi Kasep betul. Sampai ibu bapak saya benar saya sudah memperbaiki keturunan ibu bapak saya. Lain kata ibu bapak saya teh, justru ente lahir teh gagal tos Kasep, komo sukses kan gitu. Jadi tetap ini dalam rangka mengagumi ciptaan Allah. Jangan sampai minder tuh nggak boleh dalam Islam. Nah, selfie diantaranya yang berbahaya dan menjadi kufur kepada sikap kita adalah pada saat kita mempertontonkan itu untuk orang lain dengan harapan ada sanjungan. Hei, meni lucu kerudungnya. Nya sia kakara meuli kamari meuli 2 losin gagal kabeh ieu. Itu mulai nerangkeun padahal hei meni lucu kerudungnya. Jangan dikomentari. Ih, kamu meni tampil cantik, jangan dikomentari, antepkeun we. Ih meni lucu pisan. Antepkan deh, biar dalam hati memang gitu aja udah, nggak usah dibalas. Kalau dibalas itu keluar sombongnya, bener deh. Ini lucu, turunan ada, nya mentanyakan mah lucu, turunan lucu, tanjakan mante dengan hegak, ya. Pokoknya kita belum cantik, belum tampan. Apa ukuran tampan? Kalau sedang buang hajat tengah hujan, tak gelis. Baik, terus yang berikutnya. Yang berikutnya nih ya Pak Ustadz. Lagi buang hajatnya senyum, itu kan lucu sih gak orok, pan lah lucunya. Baik. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila anak yang belum diakikah dan ketika sudah berusia 24 tahun berniat untuk akikah, apa masih bisa? Boleh, asal pakai popok. Mangga pada akikah di usia 24 tahun asal dipopokkan, hayo. Pakai oto. Terus iana belum puput, boleh akikah. Setuju Pak? Kalau kira-kira sudah puput nges tong akikah deui. Domba ge kerung, aduh ngakikahan aki-aki. Cek domba teh ari urang payuna ka aki-aki. Jangan. Udah akikah itu adalah ibadah berbatas waktu. Haji itu ibadah berbatas waktu, tanggal itu. Ya. Haji wukuf di Arafah tanggal itu. Saya waktu itu wukufnya tanggal 15, tidak bisa, harus tanggal itu. Tapi saya sempatnya tanggal 15 cek Raja Arab teh, tidak bisa tanggal itu. Tapi pan orang raja baik. Kumamun maka ditutup kumahadinya. Pokoknya mah tanggal sakitu haji, makan gitu ya. Nggak bisa pindah. Sama akikah juga hari ke-7. Sok atuh mau umur 20 tahun mangkaning gondrong hayo. Cukuran terus ditimbang rambutnya, ditukar sama perak, kemudian bagikan. Setuju? Belum di rambutnya teh aya kutu ikutan sabaraha gram tah. Alah geus lah. Pokoknya akikah itu hanya hari ke-7. Terus bagaimana yang belum akikah itu? Saya belum digadaikan kepada Allah, kan gitu. Beramal soleh. Saya merasa dulu bapak saya waktu saya lahir itu masih dipenjara oleh Bung Karno. Bapak saya masih dipenjara di Madiun oleh Bung Karno karena bapak saya menolak Nasakom waktu itu. Ya, menolak Nasakom dan menolak Pancasila versi Juni. Ya kan? Akhirnya ditangkap dengan Pak Natsir dan lain-lain. Saya yakin saya belum akikah. Saya tidak akikah. Saya iseng-iseng nanya sama domba, tenan naon? Henteu. Tenan naon ah. Domba ge ngartos teu tenan naon. Dom mah cenah kekah euy, kalem cenah kan gitu.
Prinsipnya apa sih kata-kata, saya masih belum menemukan apa hikmatut tasyri', hikmah disyariatkannya kata-kata menggadaikan anak dengan akikah, kan gitu ya. Saya belum menemukan apa maksudnya. Jadi kalau yang arino digadaikan apa boga hutang, mungkin bapak saya nggak punya hutang jadi nggak ngegadein saya, tapi yang jelas mungkin ini menggadaikan untuk menstempel anak saya harus soleh. Nah, sekarang tidak sempat kita akikah, sudah saya soleh, kan gitu. Saya harus soleh, saya harus baik, saya harus soleh, itu aja udah. Tapi Ustaz saya pengennya nggak kumadinya jik mun hayang-hayang ting majik jik asal syarat dipopok can puput eta we lah. Baik, berikutnya. Yang berikutnya ini Pak Ustadz, saya mau bertanya amalan apa yang bisa dilakukan untuk wanita yang sedang haid, dan bolehkah yang sedang berhalangan atau sedang haid datang dan duduk di dalam masjid mendengarkan kajian dari Wibik? Terima kasih. Kalau di dalam masjid, kenapa ada tahiyatul masjid 2 rakaat ya kan? Masuk masjid, kenapa ada tahiyatul masjid? Karena masjid tidak pernah diduduki oleh wanita-wanita yang haid, dan tidak pernah diduduki oleh wanita atau laki-laki yang sedang janabat junub, yang belum sempat mandi besar. Haram kalau saya junub masuk masjid kemudian duduk gogoleran tibra ngimpi. Kalau lewat saja rumah Rasulullah di sini, Aisyah pernah saya keluar dari rumahnya, masuk keluar dari sana lewat masjid, lewat saja nggak ada masalah. Tapi kan sekarang pakai pembalut atuh, kan tidak akan mengotori masjid. Ari nu junub hayo, kan yang junub mah bukan urusan darah. Nu junub mah tidak pakai pembalut, tidak mau kemana-mana. Nah tidak boleh ya. Ya jadi ya sudah. Terus apa saja yang harus boleh dilakukan? Boleh dengar kajian di luar sana, atau meskipun gagalantungan Ustaz nggak boleh, tetap di dalam masjid, karena masjid ini ada tahiyatul masjid, ada sholat menghormati masjid, kan gitu. Mari kita wanita yang haid jangan pakai nafsu deh kalau ibadah ya. Kita hormati masjid dengan tidak memasuki, tidak mendudukinya. Kan banyak sekarang ibadah pakai nafsu, urang mah geus taraweh tahajud deui tingali. Pokoknya masih kurang yang puas ayeuna mah. Buka ge jam 8 urang mah. Teu bisa iro. Teu bisa maksa. Ibadah tidak boleh pakai nafsu, harus pakai dalil. Sepakat? Oke. Nah itu. Jadi apa saja yang boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid? Semuanya, kecuali hubungan suami istri juga boleh yang sedang haid. Hubungan telepon, si ibu main polotot wae, hubungan telepon atau hubungan surat menyurat. Baik, tawaf, sholat, apa lagi? Masuk masjid, itu yang tidak boleh ya. Saum, terus apa lagi ya? Baca Quran boleh tidak boleh menurut versi saya, karena saya memahami wanita haid boleh membaca Quran. Karena apa? Karena dalil melarangnya begini, dalil larangan membaca Quran itu ada di belakang Quran, di dindingnya, di punggungnya Quran ada tulisan la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali, diterjemahkannya yang bersuci. Kalau kalimat tidak ada, bagusnya yang bersuci atau yang disucikan, artinya yang disucikan menunjukkan peniadaan. Kalau tidak boleh beda dengan tidak ada. Teu aya nu Noel ibu iwal tinu gelo. Artinya bukan tidak boleh kan, ngan teu aya we nu kersa kan gitu. Tapi kalau tidak boleh menyentuhnya, itu melarang. Kalimat la yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya, artinya tidak ada. Quran yang mana yang tidak disentuh? Yang ada di Lauhil Mahfud, yang ada di sana. Ilal mutahharun, kecuali yang disucikan. Siapa yang disucikan?
Jibril. Yang boleh masuk ke Lauhil Mahfud melihat Qur'annya Allah di sana siapa? Hanya Jibril. Terus yang buatan percetakan Babah yang kemarin disalah-salahin itu ayat Qur'annya, kira-kira yang bikinnya wararudu tuh? Ente. Malah disedak-sedak Qur'an lagi, ayo. Iya, artinya dikumpul, ditumpuk-tumpuk kan gitu. Bukan itu. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang bersuci. Kemudian kalimatnya, kalau itu menunjukkan larangan, la tamsas, jangan engkau sentuh ilal mutahhirun, kecuali engkau bersuci. Itu baru betul melarang. Tapi kan kalimatnya bukan la tamsas ilal mutahhirun, tapi la yamassuhu ilal mutahharun. Artinya yang haid boleh membaca Quran. Itu versi saya. Ada juga sih, silahkan sajalah taat kepada gurunya masing-masing. Mudah-mudahan kita sesama guru bisa kompak. Salam poligami ya. Salah ya? Salah punten. Terus. Selanjutnya nih Pak Ustadz, gimana caranya mengingatkan teman kita yang tadinya rajin ngaji, rajin sholat, tapi sekarang tidak lagi? Alasan kenapa tidak rajin, tidak menjadi manusia yang rajin, ada penyebabnya. Nah, temukan penyebabnya. Jadi kalau anak saya mulai berhenti nih ngaji, baca Quran, penyebabnya karena sibuk ngoprek motor misalnya. Saya temenin dia ngoprek motor. Saya barengin dia ngoprek motor. Kalau perlu saya komporin dia ngoprek. Kang, ya motor pakai jangjang gerak Kang, mes juga manuk. Kumaha we caranya. Jadi anak juga ikut bahagia. Ayo udah ngaji dulu yuk. Seperti itu. Oh, ternyata dia sekarang sedang hobi ngemol. Naon ngemol deh? Kamol. Ngemol. Kekalayangan. Ajakan sama kita. Kamu sering ke mall sekarang, ikutlah, ayo. Pas lagi duduk gitu kita buka Quran. Kamu nggak kangen sama Quran? Kangen sih, hanya nggak sempet. Bareng yuk, saya tuh enak merenya. Ulah didegung-degung, ari manengan ulin we wungku. Yo, Quran teh wajib kumamun keur ngemol maut. Aduh, Mas, jangan didegung-degung. Kalau ada yang salah, mending disalahkan, mending dibenerkan. Perbaiki orang yang salah, jangan disalahin. Sepakat? Suami salah, benerkan. Ya, salah selingkuh gitu teh. Ya, kieu ya carana selingkuh gitu. Ya. Amek. Ih kadinya wae. Bukan atuh da ibu-ibu sok Pak mubazir nggak Pak? Mereka ngaji dari sejak tanggal 1 Ramadan ngaji mubazir, sementara dalam hati mereka masih ada Tuhan yang lain. Cinta nyeri, agak meniba nyeri kusit. Kemarin di pengajian panggih jeung maru, marukannya enak gitu. Nyeri. Alah, kalau saya jadi wanita ada kekasihnya suami saya samperin dak? Nyaan, neng jebret. Baik-baik. Neng, sering main ya sama suami saya? Iya maaf teh, jalan yuk kita makan. Jalan, ajak jalan. Neng acukna teu pantes supaya si akang resepeun sok anggo nu ieu neng meh cocok deh akang mah resep warna-warna kieu tah. Teteh udah sapatuna neng nu rada high heel meh diudag anjing hese. dangdanan sampai nanti si neng maluin sama kita, ya kan? Ujungnya dia dan ajak main dari pagi sampai sore tiap hari. Jadi dia nggak ketemu sama si akang, betul? Itu trik bu. Ketika suami nikah lagi ibu jangan marah. Udah ketika ada di bagian ibu abisin, nges. Beres pan? Terpercaya. Hampol. Aduh, gaya preman terus. Selanjutnya nih Pak Ustadz. Nah, ini ada hadis dari Al-Bukhari dan Muslim.
Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung-patung. Nah, Pak Ustadz, kalau dengan boneka gimana? Patung. Zaman Nabi Muhammad aya boneka teu. Iya ada, kebetulan Barbie teh kesenangan Aisyah. Aduh, ini asa teu pantas Aisyah resep Barbie. Meureun bukan Barbie hari tamanya nama nagenya. Aisyah seneng naonnya? Enggak. Boneka, patung, persepsi patung saat itu adalah sesuatu yang disembah. Zaman itu zaman di mana orang tidak bertemu dengan kamera. Jadi yang namanya lukisan itu sangat luar biasa, ya kan? Itu bisa disembah nggak lukisan? Dan saya pikir-pikir Mona Lisa sama istri saya gelis kene pun bojo atuh. Saya pernah itu gambar Mona Lisa gede, simpan na temok, Umi kan dia ngarendeng. Saya pelong, jauh Mi. Gelis mana? Mona Lisa atuh. Atau ngejeprut itu. Jadi tetap kenapa Mona Lisa begitu dimuliakan? Nggak ada kamera hari tama. Itu karya. Patung juga seperti itu. Nah, jadi tidak akan masuk kalau ada anjing ya. Ih, malaikatnya burangan sieun digogok ku anjing, bukan. Urusannya dengan jilatan yang memberitahu kepada kita. Bayangkan kalau di rumah kita ada seekor anjing. Setiap hari mengendus lantai, kira-kira perlu dicuci nggak tuh lantai? Luar biasa ya, capek tuh ngumbah dan harus pakai tanah, hayo ngalpoe di tanahan, capek tuh. Rasulullah bijaksana, mual masuk malaikat, maksudnya jangan, bukan berarti malaikat, urang ngarawatan anjing asing aya 3 4 sugan, nu bararadag, kunaon, meh malaikat Israel tong datang. Kira-kira yang di rumahnya ada anjing besar-besar, malaikat pencabut nyawa datang tidak? Datang tetap. Tapi di situ edukasi dari Rasulullah bahwa itu berat ada anjing di dalam rumah. Baik hadirin, kita lanjutkan ke materi, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan. Hadirin, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Kenapa harus sempurna? Karena kameranya kita bikin liurnya, saya jalan-jalan terus. sorry menyori. Kita harus sempurna menjadi seorang muslim. Apakah kesempurnaan itu totalitas kita menjadi muslim yang ekstrim? Tidak. Al-Quran juga diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu satu ayat bertahap. Kalau begitu akhlak kita juga boleh kita tumbuhkan bertahap, betul? Yang tidak boleh itu sama sekali tidak ada niat untuk menumbuhkan kemuliaan akhlak. Si Ustadz teh masih kena tok ngebohong hiji-hiji. Tuh kan kameramen lieur, mari kita lilieur. Kadia deui ah. Satu-satu akhlak itu kita tumbuhkan, kemuliaan itu. Atau ibu tadinya rada susah seri kepada suami, atau minimal mau duduk di sebelahnya. Baru duduk, besok bertahap lagi, ambil tangan suami, pencetan ramona. Rada maju, gegelan ramona. Singirna benyeng, pakai ngorong. Ada kemajuan, artinya udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna, itu bertahap. Artinya apa? Jadilah profesional sebagai seorang muslim, jadilah istri yang profesional. Istri yang profesional seperti apa? Saya saum, saya sholat, satu lagi saya taat kepada suami, itu istri profesional. Mama tidurnya di kenteng, siap, profesional. Mama sekarang masak sayur sop buntut, mama buntut kuda. Rada hese eta mah jabrik. Nurut, tinggal nurut. Hese tuh sih nurut, susah tuh. Tanya kepada ibu-ibu yang sudah berusia di atas 60 tahun, ibu-ibu taat. Saya tanya kepada ibu, susah nggak bu yang sepanjang 60 tahun ibu hidup taat kepada orang tua dan taat kepada suami?
Tidak susah, taat itu mudah. Dan yang paling gampang mah taat. Ngalawan jauh lebih susah daripada taat, betul? Ngalawan mah kudu mikir heula naon ye lawaneunana. Ari taat mah, saya punya santri di madrasah taat semua sama saya. Woi, kalian tidak ada yang dicukur, nurut itu galalondrong. Di mana ya madrasah gondrong sampai orang tuanya naim sakola siga naon jalala brigil. Saya bilang jep heula, karena sebelumnya kalau ngelihat mereka disuruh cukur, mereka tidak langsung nyukur, yang keheula gitu, karena masih males seperti itu. Pas giliran disuruh gondrong baru mereka tahu, gegetre terus rate gondrong. Terus kemarin menjelang saum cukur, buru cukur gundulan teteh semua. Nurut itu gampang. Lagi jalan engkle teh hese pan. Mun ngalawan lagi jalan engkle, naon maksudna? Jeung engkle sagala. Angkat kaki sebelah, maksudna naon? Sabelah we. Teu bisa kudu jelas. Capek teu? Capek. Mending engkle beres. Teh hese, ibu naik ka genteng, naik. Hese teu? Teh hese. Taat lebih mudah daripada tidak taat, sepakat? Tertib lalu lintas gampang, dilarang masuk ya sudah muir. Teh hese kan? Ibu pakai jilbab susah nggak? Tinggal pakai. Meskipun awalnya perjuangan keras, ya. Itu tahun saya remaja dulu, itu yang pertama tahun 80 berapa? 2. Yang dikeluarkan dari SMA 3 oleh seorang guru olahraga. Akhirnya pada pindah ke SMA PGII Jalan Panatayuda. Ya, waktu itu tahun 83. Saya ingat itu wanita ahwat siswi-siswi yang pakai kerudung nila lucu pisan. Dari tadi saya juga lucu. Seimbang lah ya, saya bilang lucu karena saya lucu. Harita. Nah, perjuangannya apa itu? Pergi ngebaso. Dulu mah kerudung teu aneh-aneh. Talikeun, kaitkeun, dah aja kan gitu. Ayeuna wah talikeun, ngalikeun kana hulu batur, talikeun deui wah. Pabeulit lah ayeuna mah. Dulu mah kan kitu kan, tet dah weh. Malah pakai clips, tek beres. Eta keur makan baso. Turu wah. Nuruban mangkok. Pas cegat tarik deui, makan deui, nuruban deui. Dibuka teh mangkokna leungit. Tukang sulap. Iya. Itu perjuangan Pak, berjilbab luar biasa, tapi narurut enteng aja kan gitu. Sekarang ibu pakai kerudung pan rada pabelit tah. Jadi mumi. Tapi bagus. Tapi nikmatnya taat itu, jadilah wanita profesional. Jadilah anak yang profesional. Gampang kok jadi anak profesional. Jadilah ibu yang profesional, membangunkan anak tidak pakai membentak. Bangun kamu sahur, dibom sih ya. Wah, kebetulan ibunya letnan jenderal. Jangan membuat anak takut. Biarkan, kalau menyuapi bayi, jangan sampai bayi itu trauma dengan makan. Dia harus menikmati indahnya makan. Gitu kan, ayah. Calangap, nih bomnya. Wah, itu diajar jadi teroris. Ya calangap, wah ya adek ngagayem bom. Ya udah besar teman jadi gaya jadi teror. Ya tergantung lah ya bagaimana cara mendidik, mau dijadiin apa kumahadinya. Saya menina bobokan anak, pengen anak jadi tentara, nina bobona ge beda tuh. Anak jadi anak manja mah nina bobo kan gitu. Tapi anak jadi wanian mah nina bobo, insya Allah gaya jadi tentara betul. Nina bobo, gera bobo, bisi digegel teng wajah. Gaya bisa. Nah, jadilah ibu yang profesional. Siap Bu, profesional jadi ibu. Jadilah anak yang profesional di hadapan ibu kita. Meskipun kita sudah berusia, tetap kalau memang masih ada ibu, kita anaknya. Ingat itu, kita anaknya.
yang pernah lahir dari rahimnya. Haram bagi kita meskipun kita sudah hampir dekat usianya, sama-sama ngejepret. Dijemel sih ya, mung. Silih jembel ibu jeung anak dan dua anak geus ngajalepret. Hari anak macet ngecepret, ibu cepet terbalik deui. Ngaplek. Tidak bisa jadi anak yang profesional, jadi istri profesional, jadi ibu profesional, jadi suami yang siapa sih suami yang profesional itu? Suami yang mawaddah, dengan senyum dan cintanya mampu membangun harapan istri dan anaknya. Itu profesional. Seneng nggak pada saat suami pulang? Seneng ya, suami yang mawadah. Ada nggak yang pada saat suami pulang ibu tegang? Alah, datang, pas duduk teh, papa mau minum apa? Biasa we tuh, baik. Datang, udah masuk ke dapur ambil air teh, diintip, serem. Hati-hati Pak, jangan kita jadi laki-laki yang menakutkan Pak. Karena kalau kita menakutkan, kita akan membangun traumatik bagi diri mereka dan mereka tidak pernah mendapatkan pahala dari kita. Karena apa? Kita tidak memberikan rasa ikhlas pada diri mereka. Baru aja remote mobilnya kedenger di luar, tweet, papa. Anaknya langsung set ka luhur, set ka kolong. Wah. Terus ibu sok senyum teh, tegang teh. Bapak jangan senang Pak ditakutin Pak, Bapak harus senang dirindukan. Barudak urang mah sarieun atuh ka urang. Urang melotot langsung marurungkut jadi anak hileud. Anak hileud teh kepongpong. Pokoknya orang melotot ngalaleutikan teh jelema teh. Jangan senang ketika kita menjadi orang yang paling menakutkan di muka bumi ini. Ya kan, jadilah orang yang paling memberikan kegembiraan, karena kegembiraan dalam beribadah atau apapun itu profesional, akan memberikan mudah membangun keikhlasan. Kalau suami sudah menenteramkan, kira-kira istri akan baik nggak ya sama suaminya? Baik, tentu. Bahkan jauh lebih dari itu, dia akan berpikir harus ada wanita lain yang menikmati apa yang saya rasakan. Profesional, suami yang profesional itu buat kita yang sudah di atas kepala 5 atau ngalamun, ini buat mereka yang di bawah itu profesional. Saya mau nyontoin tapi kepala saya udah 5, udah nggak bisa, bukan ngeles, kursus. Saya takut betul beristri 4. Sieun Pak, sieun di akhiratnya nanti panjang ceritanya. Ditanya, kebayang tuh kalau saya sudah beristri 4, saya harus adil kan? Apa adilnya saya? Saya sudah tidak boleh lagi sedikit pun berbuat salah, karena kenikmatan Allah 4 sudah saya ambil. Sepakat? Ya, kalau saya sudah ngambil 4 berarti kenikmatan sudah saya ambil semua kan? Berarti tidak boleh sama sekali saya berbuat salah di hadapan Allah sekecil apapun kan? Ari kakara hiji malah salah-salah seetik istighfar. Opat, iro, berat, lah lucu semua. Terus saya sedikit saja ada wanita cantik lewat, set, ditinggali. Istri saya sudah 4, wanita cantik lewat, saya tatap. Dosa besar nggak buat saya? Besar, iya geus opat rek naon. Terus batur nula lucu opatan ngeliwat. Sementara opatan dia geus ladu. Kan bagaimanapun juga ada masa ladu nanya, masa expire. Ada. Nu itu hayang. Bari nu ieu opatanana nyepeng bedog opatan. Sok adil. Adil itu bukan memperlakukan istri pada diri sendiri. Mampukah kita menempatkan menjadi hamba Allah yang bersyukur setelah mendapatkan 4 istri? Supaya bisa bersyukur, Pak, miliki 4 istri. Nya kudu adil tapi oke. Jadilah profesional. Kenapa kita harus udkhulu fisil mikafah di dunia?
Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini broadcast saya kalau kita berteman di WhatsApp. Yang tidak berteman kasihan delu. Ada. Nah, harapkan olehmu kebahagiaan akhirat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Harapkan olehmu kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia. Artinya, hey, kebahagiaan akhirat itu hanya bisa didapat di mana? Di dunia. Nggak ada tempat lain. Mau berbuat baik sekarang. Saya mencoba ini berbuat baik, nabung setahun. Setelah nabung setahun saya bagikan, tidak cukup Bu Eni. Saya bagikan, saya ada kebahagiaan tersendiri. Ya Allah, saya ingin sekali saat membagikan kau cabut nyawa saya. Tes, rawas deh. Karena kebahagiaan seorang laki-laki Pak boleh dinikmati Pak. Kebahagiaan seorang laki-laki pada saat bisa neraktir anak istrinya, itu bahagia. Laki-laki yang belum bisa neraktir anak istrinya, malah dia bahagia nyimpen uang, dia belum menemukan kebahagiaan yang paripurna. Datang nanti suaminya ke rumah, mama, baru dak, ayo kita makan di luar. Ayo, boboko keluarkan. Kan di luar atuh ih. Damang udah deh, di luar. Mana tadi Pais Arwana bawa? Ampar di luar botram. Ayah tetangga lewat, om tuang, itu makan di luar. Mari kita makan di restoran. Breng. Itu laki-laki Pak, nikmat Pak. Saya kemarin lihat di desa itu ya, seorang bapak membawa anaknya masih umur 4 tahun sama istrinya. Saya juga buka di situ. Saya juga buka di situ ngabaso. Terawas. Dengan ayat-ayat nak baso teh. Sudah aja yang dinikmatinya teh sausnya aja. Dan para ruguh nulain nama. Pada ayah hasem-haseman. Terus udah gitu teh menikmat si bapak teh makan. Ibu juga meniponyo pisan anaknya juga. Ayang deh eta na baso nu leutikna. Bapana teh calangap tak. Asuh si gaganduk kaleci. Meni bahagia pisan mereka teh, dan suaminya ketika bayar murah sekali. Murah sekali, 750 rupiah. Murah sekali buat kita ya, di sini sudah tidak ada harga segitu kan, murah. Dan si bapak ini dengan bangga dia membayar uang 2000 berapa gitu ya, bangga pisan. Kemudian dia tuntun anaknya naik ke motornya, yang motornya teh nggak ada plat nomoran teh gini, nu di selahna teh hese teh. Terus udah kan istrinya naik dibonceng, anaknya naik dibonceng, bapak nate nungtun motor. Meni bahagia pisan. Ditungtun, dinumudun baru digorolongkeun, maju we gitu maksudnya. Ibu nate nyengcelek gitu, aduh, ini resep. Akhirnya saya bilang sama anak-anak, lihat, kebahagiaan laki-laki itu pada saat dia bisa neraktir. Sepakat? Nyawi salaki urang mah boro-boro neraktir. Dompet lagi tara keciri nyumput nanti meni dasar si lalaki keket mengkene. Jangan diledek. Kenapa bapak tidak mau memberi kepada ibu? Bukan bapak pelit Bu, saya yakin itu bukan. Da geuning kanu geulis mah sok bager, betul? Maksud L nya kan gelis no itu masuk bager, berarti ibu kurang gelis, setuju? Kurang mampu membeli hati suami, itu maksud L, maksud G. Maksud saya itu. Jadi ketika suami pelit ke ibu, jangan ngeledek suami, ngaca. Enggak, saya sudah cantik. Mungkin ada bagian-bagian yang suami tidak suka. Mun seri kempot misalnya, sementara suami trauma undur-undur. Sok istri kempot, suami trauma undur-undur, jadi ningali istri teh asa sarang undur-undur, rudet teu. Atuh moal harus dibedah operasi plastik atau terapan naon lah ku koyo atuh nggak ketemu suami itu. Misalnya. Nah,
Udkhulu fi silmi kafah, karena kita harus mencari kebahagiaan dunia ini, kebahagiaan akhirat itu hanya di dunia, tidak di tempat lain. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Sampai suatu saat kita dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridho, karena Allah ridho. Allah ridho kepada kita. Kenapa Allah ridho kepada kita? Karena kita ridho diatur oleh Allah. Ridho pakai busana seperti ini, siapa yang ngatur? Da pengennya mah aku teh memperlihatkan kecantikanku, cek nu anom, cek nu rada anom lumayan. Da bu, ada ibu-ibu eta mah ngabring mapah ka ditu. Kalau dulu mah kan gondrong ya, nu gala lonrong teh. Zaman saya kuliah eta kenek kanu gondrong, neng angkot neng. Ternyata laki-laki gondrong, aa cenah kitu, katipu tuh suka ngangkot teh. Sekarang ibu-ibu tes dah teka tinggal ya tuh, muda atau tua ngabring, gadis cek pemuda negara rail deh. Pas datang teh, wey sudah sepuh, udah nggak kelihatan. Oke, wajah awet muda, pas dibuka bodas dong, rambut habis, sudah berwarna seperti itu. Taat kepada Allah, ya. Bahagia diatur oleh Allah, ya. Harus menutup aurat, ya. Saya sarankan seginilah minimum ya kerudungnya, menutupi dada. Kemudian baju tidak membentuk bagian pinggang sampai tidak terbentuk, dan diusahakan motifnya tidak motif yang pada saat bergerak motifnya ikut bergerak. Iya kan? Adanya eta gerak Bu Heni, aya nini olahraga pagi pakai legging, terus legging nanti motif macan, pernah satu pantas satu sini nih trio macan tuh pantas cik atunya motif nanti nu polos atunya sepuh mah yang pada saat bergerak tidak ikut bergerak gitu loh ya. Ini ketinggali atuh udah ker di lembur teh ya tinggal olahraga muah itu tinggali wes ini motif macan eta, masalah jatuh jawa meniwa satu asli bu eta mah kisah nyata, kalau bukan kisah nyata kisah nyaan atuh. Jadi kita ridho diatur oleh Allah, ridho sampai keriduan kita mampu membuat kita mengucapkan raditu billahi robba. Ridho diurus oleh Allah. Ketika suami meninggal kita sedih tapi ridho. Ketika anak ternyata gagalnya hancur-hancuran dengan akhlak yang buruk, kita ridho. Saya ridho ya Allah, engkau uji saya dengan anak saya, tapi tetap saya meminta kepadamu, solehkan dia karena dia darah daging saya, jadikan anak saya ahli surgamu. Entah sekarang, entah nanti dia akan menjadi soleh yang pasti husnul khotimah kan anak saya ya Allah. Saya tidak sanggup lagi mendidik dia ya Allah. Ridho. Ridho punya suami yang sekarang. Serius? Wajah, hari orang banyak Pak, kita mah udah ridho aja ya dengan istri yang sekarang, dah kitanya juga sudah tidak berdaya. Iya. Bapak menisatya, wadai. Wadai nu daek nungtun urang turun tina taraje cenah. Sok dapat kebahagiaan ibu itu, kebahagiaan bapak bu yang sudah berusia itu pada saat istrinya yang masih gagah, meskipun seumur kan istri mah lebih gagah ya daripada suami, dipangnuntun ya turun, ya satu lagi, ya turun satu lagi, pas yang terakhir selesai cabrak. Alhamdulillah, itu teh kebahagiaan. Ari bapak-bapak kebahagiaan teh pada saat neraktir, ibu-ibu mah pada saat nuntun. Sok pas olahraga ya pelan-pelan siap. Ya mulai kaki kanan, ini ya kanan teh lain eta mah kenca. Garalut eta ada pohode mana katuh mana kenca malum kolot atuh. Ridho punya suami yang itu. Suami ridho punya istri yang ini karena memang tidak ada lagi.
Enggak, artinya tidak ada lagi yang bisa kita kecuali kita pasrah kepada ya Allah, kami sudah saling menitipkan satu sama lain, kan gitu. Ada istri yang tidak ridho kepada suaminya, ada. Suami lagi nonton TV, ibu teh ngintip dari dapur, tidak salah-salah pantau. Sok ngaku lah. Ayah apa ayah? Di dapur kan ada pintunya, tak ada salah-salahnya kan? Pintunya ngebuka, tapi ibu dari sini tak tidak salah-salah ketinggali si bapak teh kerantang nonton TV. Nonton Persib nu eleh kemari. Gol. Beri komentar tuh si gede ambek mah gitu dah. Gol, salah gitu. Gampang nonton menyalahkan. Dasar si gede ambek gitu terus komentar sih. Udah gitu. Mun baheula jadi jeung Kang Dudi moal kieu hirupnya. Terido kepada suaminya yang itu, ya kan? Siap, harus ridho. Raditu billahi rabbi, ya Allah, saya ridho punya suami yang ini. Tejejeg teu naon-naon saya ridho ya Allah. Mulak teu naon-naon hiburan ya Allah. Jarang-jarang mulak model kieu. Tara nyisiran teu naon-naon da gundul, teu naon-naon. Ibu bahagia dengan suami yang sekarang? Pelit? Bahagia. Alhamdulillah saya tidak harus bertanggung jawab banyak di hadapan Allah karena suami saya pelit kepada saya. Suaminya hayo aja, Ustaz saya mah gimana ya, suami saya selalu aja nyalahin saya. Mana yang lebih asik untuk kita maju ke depan, selalu disalahin atau selalu dianggap benar? Cik, mana yang lebih asik buat kita, selalu disalahin atau selalu dianggap benar? Kalau selalu disalahin kita akan terus memperbaiki diri, tapi kalau selalu dianggap benar, pewek dong, ya kan? Nyaman aja bawaannya teh lempeng, tidak ada koreksi dari bapak, padahal tarang ibu teh geus kotor pisan, sudahlah gedu pisan, bapak teh teu mama tuh cuci muka enggak, diantep we sarudetna. Jadi mana yang lebih asik? Disalahin. Ustaz saya mah sering disalahin aja sama suami saya. Bersyukur karena suami ibu masih mengerti yang benar. Bener tuh? Tapi kalau diantep istri tidur ngagantung ngait itu diantep, itu suami geus teu boga rasaan, iya kan? Gitu. Ridho dengan suami yang ini, ridho dengan anak kita yang ranking 15 dari 14 murid. Ridho. Sebab orang yang sukses itu bukan orang yang ranking 1 Bu, nih sekarang musim UKK. Orang yang sukses itu orang yang betul-betul bisa sujud di hadapan Allah dan berbahagia pada saat mendapatkan ujian dari Allah. Dek, kenapa senyum-senyum dek? Uang aku hilang mah. Terus kenapa senyum? Alhamdulillah aku nggak beli racun jajan. Aku juga nggak sombong di depan teman. Aku juga nggak usah tanggung jawab di hadapan Allah. Juga yang penting aku nggak usah ngasihin kembalian buat mama. Kenapa buat mama? Ada mama masuk ke minta kembalian letik G. Beda dengan bapak, ya kan? Nih bekal, kalau bapak mah bekal udah aja. Pulang sekolah nggak ditanya pemulangan anak mana? Ente. Mun ibu mah teu kitu. Nih bekal, pas pulang sekolah teh salawe. Sima. Jadi sebenarnya sahanu pedit. Pedit menyeluruh emak, tapi pedit parsial kita ya adalah. Oke. Ridho, raditu billahi robba, kita ridho Allah mengatur kita. Ridho ya Bu ya. Ibu dengan wajah seperti ini ridho. Ibu pernah mengaca kecewa? Nya ibu nemah henteu kaca anu kecewa nah. Pas urang ngaca kaca eundeuk, naon eundeuk? Naon sih doana teh mirror non? Mirror on the wall gideg munena. Pas ngaca ridho ibu teh dengan ketika ibu harus dicabut gigi satu pas nyerengnya jadi ada gerbang, ridho. Saya ridho ya Allah gigi saya sakit karena memang saya tidak merawatnya, ridho kan gitu. Oke. Raditu billahi robba. Sok tumbuhkan ridho itu di bulan Ramadan ini. Lihat anak-anak bahagia ya Bu ya, anak-anak saum. Banyak loh Bu suami-suami yang tidak saum.
Kembali kejadian eta mah, saya lagi ambil makanan di rumah makan Pak Adang, Rames Pak Adang. Lagi duduk nunggu ada mobil plat merah, kejadian seragam coklat, ujungnya A, D sekian A, pasti kota Bandung kan gitu. Siga nu baheula. Ternyata betul, dulu pernah kayak gitu beberapa tahun yang lalu. Kalau saya menunggu makanan jadi dibungkus, dia mah duduk di meja makannya. Teu sopan, udah kuduna mana kursi pantong di meja. Ya duduk di situlah. Datang makanan. Ih, teu puasa, oh mungkin non muslim. Tapi namanya nama Islam. Namanya Islam ning makan. Akhirnya udah beres, saya samperin dia sambil saya toel. Sedang head pak. Pergi. Bisi gitunya, ada orang teu apa. Buah eta teh istri berseragam laki-laki kan gitu. Lagi menyamar. Akhirnya saya sarankan kepada Kang Emil, kepada Pak Wali Kota. Udahlah Ramadan hari ini dan ke depan tidak usah lagi ada aturan rumah makan harus ditutup-tutup. Gemblangkeun kalau bisa pindah ke depan keluar. Meka tingali saha nu ponyo teh. Kan gitunya ada moal kabita moal sumpah kita mah tidak bisa dibibita oleh itu, kita mah punya iman kan gitu. Apa yang membuat kita saum? Iman. Namun tidak ada iman mah naon di ngajaga-jaga dan sudah tidak lapar. Kabita teu? Henteu, apalagi kita yang sedang menjaga diri untuk tidak menjadi gemuk. Sugan kabita henteu. Ibu pengen menjadi kurus, gampang Bu, untuk menjadi kurus bukan harus dengan saum. Setiap makan ngunyahnya 70 kali. Sawab, hitung, utas B, 70. Huap kahiji geus cangke, masuk huap kadua, hitung, pas huap katilu hoream beres, begang ibu. Itu kan resep kurus ya. Leres tadinya, resep begang. Raditu billahi robba wabil islami dina, dan kita bahagia Islam sebagai agama kita, bahagia karena Islam agama yang benar. Buktinya benar kan Yahudi lebih dulu, dan bangsa Yahudi lebih istimewa daripada bangsa-bangsa yang lain. Hei, Umar bin Khattab pernah menangis. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Ketika ayat itu turun, Umar bin Khattab nangis. Umar, kunaon nangis? Apa jawaban Umar? Kupanon. Kenapa menangis? Kita sudah menjadi agama sempurna. Kalau sudah sempurna tinggal turun, ya kan? Akhirnya sahabat yang lain pun ikut bersedih. Ya Allah, kalau sudah sempurna berarti nyecep. Bangsa Yahudi menjadi bangsa yang terbaik. Kalau sudah terbaik, apa yang akan terjadi? Nyarosot. Dan umat Islam tidak, umat bangsa Arab dan lainnya selain Bani Israel tidak yang terbaik. Kita masih punya peluang untuk naik, betul?